Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, mungkin ini bisa menjadi solusi. Barangkali pengalaman saya di tahun yang lalu itu bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman, dan siapa tahu teman-teman juga bisa merasakan nikmatnya dan nyamannya masalah pinjol terselesaikan. Nah, yuk mungkin kalian bisa catat baik-baik dan mungkin juga kalian bisa mulai praktekkan langsung. Barangkali siapa tahu ini juga bisa menjadi solusi buat teman-teman sekalian. Jadi gini, ketika kita ngomong latar belakang dulu ya, kita ngomong masalah apa yang teman-teman alami dulu. Masalah yang paling krusial yang teman-teman alami saat ini itu apa sih? Pasti nggak lain nggak bukan adalah kegelisahan, rasa takut, rasa malu, ketahuan orang, atau mungkin ya nama baik kita jelek kalau kita ketahuan gagal bayar utang gitu ya. Itu pasti akan menghantui teman-teman semuanya. Nah, dari masalah-masalah ini kita tahu satu hal. Berarti apa sih sebenarnya yang harus kita kalahkan terlebih dahulu, yang harus kita atasi terlebih dahulu, yang harus kita atasi dahulu, kita kalahkan terlebih dahulu, yaitu nggak lain nggak bukan adalah ego kita, diri kita sendiri, dan ya perasaan rasa takut kita sendiri. Ya, karena dengan kita memelihara ini, dengan kita terlalu berpikiran negatif, ketakutan yang tidak bisa dikontrol, ini akan membuat kita akan semakin terpuruk dan merasa pinjol ini akan semakin susah, pinjol ini akan semakin menakutkan gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Nah, kalian harus berpikir bahwa di luar sana yang gagal bayar, yang sudah tahunan itu banyak banget. Yang sudah bertahun-tahun, yang nggak ada solusi sampai sekarang, yang utangnya masih belum lunas, itu ada sampai sekarang. Tapi apakah dampak buat hidupnya? Tidak ada. Apakah dia akan dipenjara? Tidak. Apakah dia masuk ke pengadilan? Tentu juga tidak. Nah, sekarang apa yang membuat teman-teman ketakutan, kepikiran, dan seterusnya? Oke, mungkin cenderung lebih ke rasa malu, ya, malu dilihat tetangga dan lain sebagainya. Nah, untuk soal ini, teman-teman mau tidak mau harus mencoba untuk mengikhlaskan dan memasrahkan semuanya, ya. Tapi untuk menghadapi semua itu, tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah orang yang bisa mengalahkan diri sendiri, orang yang bisa mengontrol pikirannya, dia akan jauh lebih bisa sukses dan hidupnya pasti akan jauh lebih tenang. Cuman masalahnya nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, salah satu tips yang pengen saya bagikan ke teman-teman agar teman-teman bisa lebih aktif lagi, bisa lebih tenang, dan bisa mengatasi semua permasalahan ini adalah dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan mendekatkan diri dengan Allah, saya yakin semuanya akan teman-teman bisa lalui dengan mudah. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena apa yang kalian hadapi saat ini itu bergejolak di pikiran kalian, di ketenangan hati kalian, di prasangka kalian. Nah, untuk memperbaiki tersebut, dari prasangka dulu deh. Prasangka itu sesuatu yang mungkin ya bisa ke arah negatif, bisa ke arah positif, tapi kebanyakan lari ke negatif. Nah, untuk mengcounternya, kita harus mengcounter dengan prasangka yang positif. Yaitu apa? Berprasangka baik sama Tuhan, berprasangka baik sama Allah. Kenapa? Karena dengan berprasangka baik itu artinya teman-teman mulai yakin bahwa Allah pasti akan menolong saya di masalah hutang ini. Allah pasti akan ngasih petunjuk saya untuk bisa menyelesaikan hutang ini. Oke, semua ini kan berawalan atau mungkin ujung-ujungnya solusinya ke agama, ke Tuhan kita gitu ya. Tapi sebagian orang akan berpikir, ya lu mah minjem mah udah ngambil riba mah dosa. Masa sekarang giliran terjerat, lu mau mendekatkan diri sama Tuhan, minta Tuhan untuk bantu membereskan? Nggak mungkin lah didengerin. Nah, ini nih kesalahan besar. Setiap orang itu memang berbuat salah. Berbuat salah itu sangat-sangat mampu dilakukan gitu loh. Apalagi yang kayak gini-gini, pasti godaannya lebih besar. Tapi apakah dengan semata-mata kita melakukan kesalahan dan melakukan dosa, maka dengan begitu Allah tidak akan membantu kita, Allah tidak akan menerima tobat kita? Nggak gitu. Allah pasti akan menerima tobat kita, Allah pasti akan membantu kita kalau ada ikhtiar atau itikat baik dalam hati kita untuk benar-benar bisa menyelesaikan utang pinjol ini dan untuk benar-benar bisa terlepas dari riba dan nggak mau nyentuh-nyentuh riba lagi. Ya anggap aja bahasa gampangnya adalah bertaubat. Saya yakin dengan begitu akan jauh-jauh lebih mudah, ya. Karena gini loh teman-teman ya. Kebanyakan orang memang kadang merasa, wah buru-buru mikirin doa belum tentu kapan dijawabnya. Mending gue nyari yang pasti-pasti aja, mending gue gali lubang tutup lubang. Nah ini pemikiran yang menurut saya kurang tepat.
Karena percaya atau tidak, itu saya alami dan tentu saja alhamdulillah utang saya semua sudah lunas saat ini. Dan itu saya alami di tahun 2022 kemarin. Saat ada pinjaman yang sangat banyak, yang cicilannya besar sekali. Bahkan kalau di total-total dari semuanya itu cicilan saya mungkin sekitar 5-8 juta dalam sebulan ya. Setiap bulannya itu bayar segitu, itu akan sangat membuat kita stres. Padahal di masa pandemi kemarin, gaji aja itu paling cuman dapat 3 juta, 4 juta gitu, karena dipotong habis-habisan. Gimana caranya kita bisa bayar 8 juta cicilan per bulan dengan gaji yang cuma dikasih 3 juta gitu loh. Nah, dengan kita mulai mengandalkan Allah, dengan memohon kepada Allah, semua yang tadinya terasa tidak mungkin, menjadi mungkin. Tahu nggak saya dapatnya dari mana? Dari pekerjaan-pekerjaan sampingan, dari project-project freelance, dari channel YouTube yang saya bangun seperti ini. Kenapa saya pikir seperti itu? Karena saya awalnya mikir, banyak orang-orang di luar sana yang mendapatkan masalah seperti saya, masalah hutang. Akhirnya saya bikinlah channel yang membahas tentang masalah pinjaman gitu loh, masalah-masalah hutang, bagaimana solusinya. Dan alhamdulillah ternyata itu malah menjadi rezeki yang akan membantu saya untuk melunasi utang-utang saya, teman-teman. Ya intinya seperti itulah, intinya tidak ada yang sia-sia jika kita yakin, jika kita percaya akan kebesaran Allah SWT. Udah deh, Allah itu maha besar. Utang kalian yang receh-receh seperti ini tuh nggak ada sedikit pun seperti kayak butiran debu mungkin daripada kebesaran Allah. Bahkan debu pun terlalu terlihat besar, padahal lebih kecil lagi tuh masalah kalian. Jadi ya tempat kita bergantung hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.